Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada para guru besar, senior, rekan sejawat yang saya hormati. Terima kasih sudah hadir kepada kesempatan kali ini dan juga terima kasih kepada panitia atas kesempatannya. Hari ini saya akan sedikit sharing. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Tijuli yaitu mengenai pengelolaan adrenal Cushing. Nah, tadi sebagian besar juga sudah disampaikan oleh Dr. TJ, mungkin nanti ada beberapa yang akan saya ulangi sedikit, tetapi nanti saya akan lebih fokus pada tata laksana dan juga alur dari diagnosis secara lebih detail. Izinkan saya untuk share screen. Ya, nah, sebelum kita masuk ke lebih detail mengenai adrenal Cushing, maka perlu kita tahu beberapa definisi terkait sindroma Cushing itu sendiri. Nah, untuk sindroma Cushing itu ada suatu istilah di mana ini mencakup semua kondisi dengan gejala dan tanda klinis akibat adanya kelebihan hormon kortisol atau glukokortikoid dalam jangka panjang, bisa karena sebab eksogen maupun bisa karena sebab endogen. Nah, untuk penyakit Cushing atau Cushing disease itu adalah sindroma Cushing yang disebabkan oleh adanya sekresi berlebihan dari ACTH yang berasal dari kelenjar hipofisis. Nah, kita tahu bahwa ada yang namanya aksis hipotalamus hipofisis adrenal di mana hipotalamus akan menghasilkan CRH, hipofisis menghasilkan ACTH. Nah, ACTH ini akan merangsang sekresi dari kelenjar adrenal untuk melepaskan hormon kortisol ke dalam tubuh untuk fungsi tubuh sehari-hari. Nah, istilah yang berikutnya adalah yang nanti akan kita bahas lebih detail, yaitu sindroma Cushing adrenal, yaitu sindroma Cushing yang disebabkan oleh kortisol berlebihan yang sumbernya primernya adalah dari kelenjar adrenal itu sendiri. Nah, secara epidemiologi, tadi Dr. TJ sudah menyampaikan bahwa yang paling besar terkait sindroma Cushing adalah sumber eksogen. Nah, yang berikutnya adalah endogen. Nah, sebenarnya insidensnya tidak terlalu besar, hanya 1-7 per juta kasus per tahunnya. Secara umum lebih banyak pada perempuan dibandingkan laki-laki, dan mortalitasnya sebenarnya waktu awal-awal itu relatif cukup tinggi, di mana 5-year survival itu hanya 50%. Tetapi saat ini dengan diagnosis yang lebih dini, tata laksana yang lebih komprehensif, maka mortalitasnya jauh lebih baik. Nah, apa sih penyebab paling sering meninggalnya pasien-pasien dengan sindroma Cushing? Itu biasanya adalah karena penyebab vaskular, yaitu kejadian tromboemboli dan juga infeksi. Nah, tadi sudah saya singgung terkait adanya sumber eksogen dan sumber endogen. Ada dua jenis dari sindroma Cushing. Kalau eksogen bisa macam-macam, bisa dari obat-obatan yang dikonsumsi, injeksi, kemudian inhaler, untuk kemudian yang topikal steroid, bahkan injeksi intraartikuler pun bisa menyebabkan atau ada resiko terjadinya eksogenus atau iatrogenic Cushing. Nah, untuk endogenous Cushing itu tadi disebutkan sudah oleh Dr. TJ, ada 3 jenis yang paling utama. Yang paling besar atau yang paling banyak itu Cushing disease dan juga digabung dengan ectopic Cushing, di mana dua ini kita sebut dengan ACTH dependent, itu mencakup 70-85%. Kemudian yang terakhir adalah adrenal Cushing, di mana mencakup antara 15-20%. Kalau adrenal Cushing tadi produksi kortisolnya primer dari adrenal, nah Cushing disease produksinya itu kortisol akibat sekresi ACTH yang berlebihan dari kelenjar hipofisis. Nah, kalau ectopic Cushing itu produksi kortisol berlebihan akibat rangsang ACTH yang berlebihan dari tumor, bisa dari berbagai organ, tapi paling sering biasanya di paru atau di pankreas. Nah, kita tahu bahwa hormon kortisol itu sangat penting untuk fungsi tubuh sehari-hari dan bekerja di berbagai sistem organ atau jaringan. Oleh karena itu kita bisa memprediksikan, tadi sudah disebutkan oleh Dr. TJ, bahwa gejalanya bisa sangat bervariasi. Mulai di sini untuk yang gejala umumnya peningkatan resiko untuk terjadi infeksi, kemudian adanya peningkatan berat badan, dan juga bisa terjadi glucose intolerance. Nah, bisa terjadi suatu truncal obesity di mana adanya buffalo hump, penumpukan di subcutaneous fat di bagian belakang leher dan bahu, kemudian juga abdominal central obesity, kemudian juga terjadi gangguan di muskular terkait kelemahan dari muskular akibat adanya atrofi otot. Kemudian efeknya di kulit meliputi adanya tampilan jerawat, kemudian hirsutism, dan juga strie atau stretch marks yang
berwarna merah kebiruan, terutama di bagian perut, kemudian payudara, lengan, atau juga di paha bagian dalam. Sorry, di bagian paha atas maksud saya. Nah, untuk psikologisnya itu bisa di sini kortisol juga berpengaruh karena kelebihan hormon kortisol bisa menyebabkan satu kondisi depresi, ansietas, bahkan bisa yang lebih jarang lagi psikosis, kemudian gangguan kognitif dan gangguan emosi. Nah, untuk vaskular tadi salah satu yang sudah dibahas dengan sangat detail oleh Dr. Trijuli, bisa meningkatkan resiko adanya hipertensi atau sebagai penyebab hipertensi sekunder, dan juga jangan lupa kejadian tromboemboli yang meningkat pada pasien-pasien dengan sindroma Cushing. Untuk pada metabolisme tulang akan meningkatkan resiko terjadinya osteoporosis dan fraktur, dan untuk kelenjar reproduksi atau gangguan reproduksi pada perempuan akan menjadi gangguan menstruasi dan termasuk juga infertilitas. Pada laki-laki bisa terjadi disfungsi ereksi maupun penurunan dari libido. Salah satu kasus yang cukup menarik ada di RSCM, yaitu seorang wanita 24 tahun, seorang ibu rumah tangga, mengeluh wajah yang semakin membulat dengan strie yang berwarna merah kebiruan di perut dan paha bagian atas sejak 1,5 tahun yang lalu. Nah, dari perjalanan penyakitnya pada Juni 2019, pasien ini saat itu sedang hamil 5 bulan, didapatkan gambaran moon phase, kemudian strie yang merah kebiruan di beberapa tempat ini, dan saat itu dengan tekanan darah yang sangat tinggi 200/100 ml/Hg diduga suatu preeklamsi dan mengakibatkan bayi yang meninggal di intrauterus. Tidak ada riwayat hipertensi sebelum kehamilan. Nah, pasien ini usia relatif muda, 24 tahun, dengan tekanan darah yang tinggi. Masih dipikirkan apakah mungkin preeklamsi karena kehamilan, tetapi kita juga harus memikirkan apalagi dengan tampilan klinis seperti ini, jangan-jangan suatu hipertensi sekunder. Nah, pasien ini pada 6 bulan kemudian dianjurkan untuk tidak hamil, tekanan darah masih relatif tinggi tanpa medikasi. Nah, pada Februari 2020, pasien hamil kembali yang kedua. Ternyata pada saat hamil yang kedua ini untuk stretch marks-nya, kemudian pembengkakan di kaki itu mulai muncul, stres masnya juga makin meningkat, tekanan darah masih tetap tinggi, bahkan sudah mulai harus masuk pengobatan yaitu amlodipin 2x5 mg dan Dopamate 3x250 mg. Pada bulan Juni 2020 sebenarnya pasien ini sudah menjalani pemeriksaan untuk mengarah kecurigaan ke arah sindroma Cushing, di mana didapatkan kortisol level pagi harinya sangat meningkat yaitu 30,8 dengan ACTH yang borderline rendah di mana kadar 6 pikogram per mililiter. Sayangnya pada usia 7 bulan usia kehamilan 7 bulan pasien ini tekanan darahnya masih tetap tinggi 170/90 walaupun dengan medikasi dan dengan pembengkakan yang lebih berat di kedua tangan dan kaki, ada ekimosis dan PTK. Kemudian pasien mengalami persalinan prematur dengan berat bayi lahirnya 900 gram dan sayangnya bayinya meninggal setelah 5 hari di NICU. Ini adalah tampilan pasien pada saat hamil yang kedua, di stretch mark-nya kelihatan jelas sekali, kemudian di ekimosis, adanya petekie, dan juga bengkak di kedua tangan dan kaki. Nah, pada November 2020, pasien ini sempat konsultasi di rumah sakit swasta, tekanan darah masih relatif tinggi, dan saat itu dilakukan pemeriksaan MRI otak dan abdomen, didapatkan suatu massa adrenal. Nah, pada selanjutnya pasien dirujuk ke bagian endokrin, divisi endokrin RSCM, kita lakukan penggalian anamnesis lebih lanjut, tidak didapatkan gangguan menstruasi sebelumnya, kemudian konsumsi obat-obatan yang mengandung steroid atau jamu-jamuan atau herbal medicine yang secara jangka panjang juga disangkal. Riwayat hipertensi hanya ada pada ayah pasien dan tidak ada riwayat merokok atau konsumsi alkohol. Ini adalah hasil pemeriksaan fisik pada saat pasien berobat ke RSCM. Di sini kita lihat tekanan darah sedikit relatif terkontrol dengan pengobatan, kemudian BMI-nya masih relatif dalam batas normal, tetapi kalau kita lihat sebelum menikah dari 2016, kemudian saat ini 2021, pasien bertambah gemuk, jadi ada signifikan weight gain pada pasien ini, ditambah dengan adanya gambaran moon phase, kemudian ada buffalo hump juga di sini bisa kita lihat, adanya strie, kemudian ada abdominal central obesity, dan juga ada petechiae, dan juga tadi riwayat adanya ekimosis. Nah, ini adalah hasil laboratorium yang cukup signifikan. Di sini ada kita lihat ada satu trombositopenia ringan,
ada hiperlipidemia di mana LDL-nya meningkat, ada defisiensi vitamin D. Tetapi kita lihat di sini, mohon maaf, untuk gula darah puasanya masih relatif normal. Tadi Dr. Tijul sudah menyampaikan bahwa dengan kelebihan hiperkortisol ada resiko terjadi metabolisme glukosa terganggu, dan alhamdulillah pada pasien ini masih relatif bagus baik dari GDP maupun HbA1c-nya. Untuk elektrolit masih dalam batas normal untuk kadar kaliumnya. Nah ini jadi kemudian timbul pertanyaan, kira-kira possible diagnosis atau diagnosis pada pasien ini apa? Nah, klinis tampilan pasien ini relatif cukup khas untuk sindroma Cushing, di mana kita bisa lihat di sini gejala-gejalanya tadi sudah sangat jelas, ditambah dengan adanya manifestasi hipertensi yang kemungkinan suatu hipertensi sekunder akibat kelebihan hormon kortisol dan juga adanya hiperlipidemia. Nah, ada kaitannya antara Cushing syndrome dan kehamilan. Bagaimana sih outcome kehamilan jika pasien itu sebelumnya sudah ada sindroma Cushing? Ternyata memang dari daftar yang ini kita lihat pasien ini sudah mengalami, misalnya pada pasien mengalami hipertensi pada saat kehamilan dan juga sampai terjadi preeklamsi di kehamilan pertama, di mana tekanan darah pada saat itu 200/100. Sedangkan untuk fetal morbidity-nya pasien mengalami persalinan prematur dan pada kehamilan pertama terjadi intrauterine fetal death. Nah, apakah cukup diagnosis dari sindroma Cushing pada pasien ini hanya berdasarkan gejala klinis tadi? Dan bagaimana diagnosisnya secara etiologis? Apa penyebab dari sindroma Cushing pada pasien ini? Tadi Dr. Tijulu sudah menyebutkan bahwa tentu kita memerlukan konfirmasi hormon untuk penegakan diagnosis sindroma Cushing dan juga nanti pemeriksaan selanjutnya untuk penentuan penyebab dari sindroma Cushing. Nah, tadi kita bisa lihat bahwa pasien ini sebenarnya sudah sempat dilakukan workup untuk sindroma Cushing, termasuk tadi sudah digali anamnesis mengenai penggunaan glukokortikoid dan ternyata disangkal. Nah, pemeriksaan random morning cortisol pada saat kehamilan dan ACTH pada saat kehamilan sebenarnya juga bukan pilihan utama. Nanti kita lihat di sini. Nah, selain itu pada saat ini dilakukan pada saat kehamilan dan ini tidak merupakan kondisi yang tidak ideal. Mengapa? Karena pada saat kehamilan itu kortisol binding globulinnya itu meningkat, termasuk juga ACTH-nya meningkat terutama setelah minggu ke-7. Nah, ini otomatis akan mempengaruhi kadar kortisol yang akan diukur ataupun ACTH yang akan diukur di dalam darah. Nah, dari Endocrine Society Practice Guideline yang tadi Dr. Trijul juga sudah menyampaikan, yang dianjurkan adalah 24-hour urinary free cortisol, di mana dianjurkan minimal pemeriksaannya 2 tes, walaupun kalau misalnya kita sudah khas sekali pada pasien ini seperti dengan gejala yang relatif khas, bisa dipertimbangkan cukup 1 tes. Yang berikutnya adalah overnight low dose dexamethasone suppression test, dan berikutnya adalah late night salivary cortisol, di mana kita ambil kortisol dari salivary-nya sekitar di pukul 11 malam, 12 malam, atau beberapa literatur bisa mempertimbangkan penggunaan plasma kortisol juga di sekitar jam 10, jam 11 malam. Tetapi memang dipilih ini karena akan lebih praktis karena pasien bisa mengambil sendiri di rumah. Nah, jika gejala klinisnya khas dan didapatkan hasil yang abnormal dari 1 atau 2 pemeriksaan hormonal ini, maka kita sudah bisa menegakkan suatu atau mengkonfirmasi suatu sindroma Cushing. Nah, ini terkait dexamethasone suppression test saya singgung sedikit, ada 2 yaitu low dose dan high dose. Nah, untuk screening biasanya kita lakukan low dose di mana kita berikan 1 mg dexamethasone pada 10 atau 11 malam, kemudian kita ukur kortisol paginya di jam 8 atau 9 pagi. Nah, ini pasien bisa relatif mudah dengan rawat jalan juga masih memungkinkan. Dengan prinsip aksis hipotalamus, hipofisis, dan adrenal, di mana kalau kita berikan dexamethasone maka akan terjadi penekanan ACTH, di mana kalau ACTH terendah maka normalnya produksi kortisol endogen juga akan tertekan. Nah, ini normalnya. Tetapi kalau ada suatu sindroma Cushing maka aksis tadi tidak jalan dan kadar kortisolnya tetap akan terukur tinggi. Nah, pada normalnya itu kurang dari 1,8 untuk nilai normal kalau dilakukan low dose dexamethasone untuk kortisol di pagi harinya. Nah, untuk high dose ini sebenarnya lebih untuk menentukan etiologi, di mana kita berikan 2 mg setiap 6 jam selama 2 hari atau 48 jam.
Nah, pada pasien ini akhirnya kita lakukan pemeriksaan konfirmasi dengan low dose dexamethasone suppression test, di mana kadarnya ternyata masih sangat tinggi, yaitu 11,1 mikrogram per desiliter, maka pada pasien ini sudah confirm suatu sindroma Cushing. Nah, langkah selanjutnya adalah apa etiologi dari sindroma Cushing pada pasien ini. Nah, tadi Dr. Tijuli juga sudah menyebutkan, kita lanjutkan dengan pemeriksaan langkahnya, yaitu pemeriksaan ACTH. Memang agak relatif susah, di mana ACTH ini harus kita kirim ke luar negeri, hasilnya juga kalau tidak salah sekitar 2 minggu atau 1 bulan. Pada pasien ini sebenarnya sudah sempat diukur ACTH-nya pada saat kehamilan, di mana didapatkan kadar yang batas bawah rendah, padahal kalau kita lihat efek pregnancy itu akan meningkatkan kadar ACTH. Jadi kita bisa prediksi sebenarnya kalau pada saat hamil itu dengan kadar yang batas bawah rendah, mungkin sebenarnya aslinya itu relatif lebih rendah. Dan ternyata pada saat kita ulang, ini ACTH-nya 3,7, jadi memang rendah sekali. Kalau dalam bagan ini di bawah 5 pikrogram per mililiter, itu kita sebut sebagai ACTH independen atau suatu adrenal Cushing. Kalau misalnya lebih dari 20 pikrogram per mililiter, maka kita sebut ACTH dependent, bisa penyakit Cushing atau Cushing disease, bisa juga ectopic Cushing. Jadi pada pasien ini kita tegakkan suatu adrenal Cushing syndrome. Di sini bisa kita lihat range kadar ACTH pada pasien dengan penyakit Cushing, jadi sindroma Cushing akibat Cushing disease itu bisa range normal atau bisa tinggi. Nah, yang menarik kalau untuk ectopic ACTH atau ectopic sindrom Cushing itu biasanya kadar ACTH sangat tinggi, sedangkan kalau untuk yang khasnya pada adrenal Cushing adalah ACTH-nya rendah. Nah, apa saja sebenarnya apa sudah berhenti dari kita tahu tadi adrenal Cushing? Nah, ternyata kita belum bisa berhenti di situ karena penyebab dari adrenal Cushing itu ada beberapa, mulai dari adrenal adenoma, bisa juga adrenal karsinoma, dan juga ada suatu bilateral adrenal hiperplasia. Nah, untuk membedakan ini yang paling utama dilakukan adalah adrenal imaging. Adrenal imaging ini bisa kita lakukan dengan MRI dan bisa juga dilakukan CT scan abdomen. Pasien ini sebenarnya sudah dilakukan MRI abdomen pada saat setelah persalinan prematur yang bulan November 2020 kemarin dengan didapatkan adanya adrenal hipertrofi pada bagian kanan, kemudian left adrenal lesion dengan kecurigaan adrenal adoma di adrenal kiri dan ada acid test. Nah, ini kita masih menjadi satu keraguan apakah sumber dari adrenal itu apakah dari bagian yang kiri atau bagian yang kanan. Akhirnya dan apalagi pasien ini juga benar-benar pasca melahirkan, sehingga diputuskan pasien ini dilakukan suatu multifase abdominal CT scan, di mana jika wash out-nya lebih dari 50%, maka itu dicurigai suatu adrenal adenoma. Nah, di sini ternyata gambaran hipertrofi adrenal kanannya tidak terlalu terlihat lagi di sini, tapi di adrenal kirinya tetap ditemukan adanya suatu lesi solid yang sugestif benign sehingga dicurigai suatu adrenal adenoma. Akhirnya diputuskan atau ditegakkan pada pasien ini adalah sindroma Cushing akibat adrenal adenoma sinistra. Nah, berlanjut kepada setelah kita tegakkan diagnosis, kita lanjut ke tata laksana. Tentu saja tata laksana untuk terkait adanya suatu adrenal adenoma, maka terapi definitifnya adalah pembedahan. Pasien ini direncanakan untuk dilakukan laparoskopik adrenalektomi kiri sinistra. Nah, tadi Dr. TJ juga sudah menyebutkan beberapa terapi terkait satu untuk misalnya pada pasien-pasien yang bridging sebelum menunggu dilakukannya operasi, di mana kasusnya misalnya relatif berat sehingga gejala hiperkortisolismenya harus segera diperbaiki, sedangkan waktu tunggu operasinya relatif lama, atau pasien-pasien yang mempunyai kontraindikasi yang absolut untuk dilakukan pembedahan, atau memang pasiennya menolak pembedahan, maka kita bisa berikan beberapa obat ini untuk mengendalikan sindroma Cushing. Nah, terutama untuk pilihannya adalah bisa pada pasien adrenal Cushing karena ini merupakan suatu ACTH yang independen, maka pilihan utamanya yang di sini steroid biosynthesis inhibitors, karena kalau yang dua ini lebih untuk memodulasi pelepasan dari ACTH. Nah, bisa ketoconazole, metirapon, mitotan, dan etomidate. Yang paling sering kita gunakan adalah ketoconazole dengan dosis antara 400 sampai 1.600 mg.
Selain manajemen tadi, manajemen operasi dan juga pemberian terapi medikamentosa misalnya sebagai bridging, kita perlu pertimbangkan bagaimana pengelolaan peri dan post operatif. Mengapa ini sangat penting? Karena pada adrenal pusing tadi sudah disampaikan ada suatu kondisi ACTH independen di mana kadar ACTH sangat rendah, akibatnya akan terjadi supresi dari kelenjar adrenal kontralateral, di mana supresi ini akan membutuhkan waktu untuk recovery. Nah, kalau bisa kita bayangkan, kalau kita angkat kelenjar adrenal yang hiperaktif, sedangkan kelenjar adrenal yang kita anggap normalnya tadi tidak berfungsi dengan baik, maka pasien akan terjadi insufisiensi adrenal, dan itu sangat berbahaya karena pasien akan menjalani operasi. Nah, oleh karena itu kita harus memberikan replacement steroid, baik itu peri dan post operatif sampai ACTH-nya normal kembali dan fungsi kelenjar adrenal kontralateralnya menjadi normal kembali. Nah, biasanya kita berikan dosis relatif suprafisiologis untuk satu mengcover stres operasi, kemudian selanjutnya baru kita turunkan dosisnya perlahan sampai ke dosis maintenance. Tapi biasanya dosis maintenance pun agak relatif lebih tinggi dibandingkan dosis maintenance kebutuhan steroid sehari-hari antara 20-40 mg. Nah, biasanya kita follow up secara klinis terkait gejalanya untuk penentuan apakah sudah bisa kita stop atau tidak, tetapi bisa juga dibantu dengan normalisasi ACTH, kita ukur ulang kadar ACTH-nya, atau kita lihat respons dari short synaptic test, apakah responsif atau tidak. Ini bisa menjadi suatu petanda recovery dari HPA aksis. Nah, pada pasien ini untuk perioperatif diberikan dosis hidrokortison 3 kali 100 mg di sebelum operasi dan hari pertama, kemudian kita turunkan hari berikutnya 3 kali 50, kemudian 2 kali 50, dan pada saat pulang kita berikan hidrokortison 2 kali 20 mg, dan ternyata pada saat sesuai yang kita prediksikan, morning kortisol setelah operasi itu sangat rendah, 0,8 mikrogram per desiliter. Nah, ini pasien masih dalam pengawasan saat ini, kira-kira sampai kapan hidrokortisonnya bisa dilepas, di mana HPA-nya sudah kembali normal lagi. Nah, beberapa aspek penting lagi yang perlu ditata laksana pada saat pada pasien-pasien yang sindrom Cushing adalah terkait metabolisme glukosa yang terganggu, bisa terjadi diabetes mellitus atau impaired glucose tolerance, dan ini perlu tata laksana khusus, dan juga resiko infeksi juga bisa kita temukan pada saat baik itu sebelum diagnosis, penegakan diagnosis sebelum operasi. Nah, ini mungkin bisa aja diperlukan adanya suatu bilateral adrenalektomi. Nah, pasien-pasien dengan manifestasi neuropsikologis juga sangat penting karena bisa jadi depresinya menyebabkan pasiennya meninggal karena bunuh diri, bukan karena langsung sindrom Cushing-nya. Kemudian resiko tromboembolik, misalnya karena DVT, pulmonary embolism, ini kita perlu perhatikan juga, dan juga tadi dengan gangguan metabolisme tulang yaitu osteoporosis dan osteopenia atau resiko fraktur. Setelah operasi biasanya sih metabolisme tulangnya membaik, tapi mungkin masih diperlukan beberapa obat yang lain untuk memperbaikinya. Baik, ini yang terakhir slide saya sebagai take home message. Sindrom Cushing adrenal itu penyakit yang relatif jarang kita temui, tetapi akan menyebabkan morbiditas dan mortalitas yang serius. Tentu saja pengenalan dari sindrom Cushing ini melalui gejala klinis itu sangat penting, tetapi diagnosis hormonal dan juga dibantu radio imaging itu diperlukan untuk mengkonfirmasi diagnosis dan juga mengidentifikasi penyebab pastinya, dan terapi tidak hanya untuk remove dari lesinya secara pembedahan, tetapi juga untuk recovery dari HPA aksis dan juga tata laksana yang lain tadi yang sudah disampaikan. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, dan kita akan langsung masuk ke sesi diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.